Pembacaan petikan keputusan Sekretaris Jenderal DPR. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 65/M tahun 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, mengangkat dalam jabatan fungsional ahli utama terhitung mulai tanggal pelantikan Dr. Happy Aprianti, NIP 1971 0414 2000 12 2001, Pembina Utama Muda golongan 4C sebagai dokter ahli utama pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2416/Sekjen/2024 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024, Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2416/Sekjen/2024 tanggal 13 November 2024. Nomor nama jabatan 1. Novianto Murti Hantoro SHMH, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 2. M. Najib Ibrahim SAG MH, Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat. Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2417/Sekjen/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024, Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
nomor 2417/Sekjen/2024 tanggal 13 November 2024. Nomor nama jabatan 1. Dwianti Esos, Kepala Bagian Sekretariat Komisi 12. 2. Sartomo SS MSI, Kepala Bagian Sekretariat Komisi 13. 3. Dewi Resmini SE MSI, Kepala Bagian Sekretariat Komisi 7. 4. Andri Suryanta SIP, Kepala Bagian Persidangan Paripurna. 5. Eguh Setiawan SIP, Kepala Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat. 6. Marianto SAP MAP, Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen. 7. Asep Supriyadi SAP MAP, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal. 8. Murdiarso SSTP, Kepala Bagian Sekretariat Ketua. 9. Agung Sulistiono SHMH, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat. 10. Agus Budi Leksono SAP, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Legislasi. 11. Diah Renowati Esos, Kepala Subbagian Kerumah Tanggaan Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan. 12. Agus Wijijatmoko SH, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat. 13. Nani Sulistiawati SAP, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi 12. 14. Yeti Ivana SE, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi 12. 15. Misbahul Hidayat Esos, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi 13. 16. Zul Arif Iskandar SIKOM MA, Kepala Subbagian Analisis Media. 17. Oki Rusera Azhari Firdian Puswanda Esos, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi 4. 18. Dedi Hermawan Esos, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal. 19. Wiryawan Narendro Putro Esos MA, Kepala Subbagian Media Sosial. 20. Imbuh Prayogo Esos, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi 13. 21. R. Sugeng Tri Sasono Esos MSI, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi 7. 22. Erni Lupirati PSkom, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi 7. 23. Muhammad Nasir ST MSI, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi 8. Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2419-Sekjen-2024 dan nomor 2420-Sekjen-2024 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024, Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 2419-Sekjen-2024, nomor 2420-Sekjen-2024, tanggal 13 November 2024. Nomor nama jabatan 1. Marta Vina Naema Dusai SIAM, Arsiparis Ahli Pertama. 2. Muhammad Sasmito Adi Wibowo Eskom,
Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam dan Kristen disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat struktural dan pejabat fungsional menurut agama Islam dan Kristen dipandu oleh Sekretaris Jenderal DPR. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan Kristen? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh Ikutilah seluruhnya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis. Kepada pejabat yang telah ditunjuk untuk mewakili penandatanganan dan para saksi, disilakan maju ke meja penandatanganan. Penandatanganan didahului oleh pejabat yang telah diambil sumpahnya yang beragama Islam. Kepada Bapak M. Najib Ibrahim SAG MH kami silakan.
Dan perwakilan agama Kristen kepada Ibu Marta Vina Naima Dusai SIAN, kami silakan. Kemudian para saksi kepada Bapak Dr. Innocentius Samsul SHM Hum selaku Kepala Badan Keahlian DPR, kami silakan. Selanjutnya kepada Ibu Suprihartini selaku Deputi Bidang Persidangan, kami silakan. Dan diakhiri oleh Sekretaris Jenderal DPR kepada Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI, kami silakan dengan hormat. Penandatanganan selesai, disilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Sekretaris Jenderal DPR kepada Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI, kami silakan dengan hormat. Mohon dalam posisi istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan tinggi Madya, Bapak Kepala Badan Keahlian, Ibu Deputi Persidangan, Bapak Inspektur Utama. Yang kami hormati rekan-rekan para pejabat tinggi Pratama, para pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, undangan, para saksi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada, mau duduk silakan duduk, apa-apa. Kepada 28 pejabat yang dilantik pada hari ini, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Selanjutnya, tentu saya minta kepada saudara untuk yang dilantik pada hari ini untuk melaksanakan amanah yang saudara terima dengan penuh tanggung jawab dan tentunya dengan semangat penuh pada unit kerja masing-masing. Berikan kinerja terbaik, dedikasi, loyalitas. Saya harapkan momen ini dapat menjadikan saudara-saudara untuk lebih berkomitmen menjalankan tugas, karena menempati jabatan yang lebih tinggi atau berrotasi, saudara-saudara mengemban kewajiban yang lebih berat, lebih besar dari sebelumnya. Karena sebagai ASN, kita diharapkan mampu bekerja lebih dari sekedar rutinitas, tapi kita juga harus terus diharapkan karya dan loyalitasnya. Kita bekerja di lembaga politik yang tentu banyak sekali hal-hal yang di luar aspek SOP, di luar aspek normatif, dan itu kita harus laksanakan dengan baik.
Saya sudah selalu mengingatkan kepada kita semua dalam setiap pelantikan bahwa dalam lembaga politik DPR ini, cermati setiap pekerjaan itu, pastikan semua itu harus zero mistake. Kita di DPR ini, kalau ada petasan, orang bilang ada bom di DPR. Jadi semua hal yang dilakukan pastikan untuk benar-benar secermat-cermatnya. Saudara-saudara, era disrupsi yang sedang kita lewati ini menuntut kita untuk bekerja penuh dengan kreativitas. Kalau kita sering menyebut istilah inovasi, inovasi itu bukan berarti sesuatu yang harus diselesaikan dengan hanya sekadar aplikasi, membuat aplikasi baru. Tidak. Inovasi adalah bagaimana memudahkan cara kerja kita, bagaimana menyederhanakan cara kerja kita, dan itu harus dilakukan. Pelantikan hari ini melalui satu proses yang sangat ketat untuk menentukan 2 pejabat pimpinan tinggi terpilih dan juga Bapak Ibu pada pejabat pengawas, pejabat administrator, berdasarkan penilaian yang selalu berkali-kali kita evaluasi. Tidak mudah untuk menempatkan satu posisi dengan satu tanggung jawab tertentu. Dan ini semua penuh pertimbangan. Sekali lagi saya ulangi, penempatan saudara-saudara ini dengan sangat-sangat penuh pertimbangan. Maka berikanlah pengabdian saudara dengan ikhlas, tulus. Jadikan diri Anda sebagai mentor dan role model bagi bawahan, sehingga menjadi pemimpin tidak hanya menuntut bawahan melakukan hal-hal yang terbaik, tapi jadilah pemimpin yang mampu memberikan contoh dalam mewujudkan kinerja terbaik. Serta kepada pejabat fungsional yang dilantik hari ini, tidak bosan saya ingatkan untuk terus meningkatkan kinerja dan kredibilitas saudara, bukan hanya demi mengejar karir dan angka kredit saja, tapi bekerja demi menciptakan hal-hal besar yang lebih mulia, yang lebih bermakna, yaitu memberikan manfaat lebih besar bagi seluruh masyarakat, khususnya di lingkungan DPR. Kita semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang diembannya. Maka jangan pernah berhenti belajar meningkatkan kompetensi demi memberikan hasil terbaik dalam setiap kerjaan. Saya memberikan pesan khusus bagi teman-teman yang ditempatkan di lingkungan kedeputian persidangan, bahwa saat ini dengan periodisasi keanggotaan yang baru, kita harus benar-benar mencermati setiap putusan yang akan dilakukan untuk tindak lanjuti. Bagi teman-teman yang ditempatkan untuk menangani persidangan, saya ingatkan sekali lagi, wajib memahami apa yang disebut dengan tatib DPR. Sekali lagi, wajib memahami apa yang disebut dengan tatib DPR. Masih banyak teman-teman kita di sekretariat-sekretariat komisi yang tata cara persidangan itu masih membutuhkan upgrading. Karena itu akan berakibat fatal. Di lingkungan kita ini ada 8 fraksi, semua punya kepentingan berbeda, semua punya ideologi berbeda, sehingga apa yang kita lakukan dengan tata cara persidangan itu menjadi cerminan kita sebagai pegawai atau ASN profesional yang netral. Sedikit kita salah, kita akan menjadi masalah bagi anggota-anggota yang lain. Begitu juga bagi Pak Anto,
di badan keahlian, saya ingatkan kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Sudah saatnya dalam memonitoring setiap pelaksanaan anggaran, bekerja sama dengan Pustek Info, kita menyiapkan semacam dashboard untuk memonitor setiap pelaksanaan undang-undang itu, aspek-aspek apa saja yang perlu terus-menerus dimonitor. Sekali lagi, jangan gunakan cara berpikir manual, jangan gunakan hanya berpikir ingatan kita terbatas. Gunakan teknologi, gunakan cara berpikir kita untuk hal-hal strategis. Serahkan memori-memori pekerjaan itu pada teknologi. Jangan semua ada pada ingatan kita, sehingga setiap pemimpin, maksud kami setiap pimpinan DPR membutuhkan sesuatu, siapapun di jajaran Anda itu bisa mengerti setiap progres yang sedang kita laksanakan atau kita monitor. Untuk saudara Kepala Biro Protokol, saya ingatkan protokol itu adalah etalase dari sebuah lembaga. Perbaiki tata kerja, perbaiki SOP, rapikan kembali semua jajarannya, gunakan standar-standar yang lazim. Pimpinan DPR menginginkan standar protokol kita sama seperti protokol di istana. Itu harus saudara pecahkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Begitu juga penanganan dewan yang lalu lalang melalui airport, melalui darat, melalui kereta. Pastikan semua mekanisme itu sudah termonitor secara baik. Setiap bulan perjalanan dewan itu menggunakan pesawat udara khusus di Cengkareng itu 3.200 frekuensi perjalanan. Itu sebuah tantangan sendiri. Dengan staf yang terbatas, saudara harus bisa benar-benar mengelola sehingga tidak ada dewan yang mengeluh karena tidak tertangani. Ini adalah tantangan. Anda jangan mengeluh karena staf terbatas, tapi bagaimana semua matriks bekerja teman-teman di airport itu bisa terdistribusi secara baik. Khusus untuk Pak Andre, persidangan paripurna itu adalah perwajahan DPR yang setiap paripurna itu dilihat oleh seluruh media. Lakukan penyempurnaan-penyempurnaan, perbaikan-perbaikan, tunjukkan pada publik, pada masyarakat, kita sudah memasuki fase parlemen modern. Bagaimana sidang-sidang parlemen modern itu dilakukan, kita harus lakukan itu sebaik-baiknya. Ini sudah fase yang seluruh publik selalu memonitor bagaimana persidangan-persidangan paripurna, dan sampai saat ini anggota dewan kita bersyukur kemarin terakhir masih yang hadir hampir 400 orang. Mudah-mudahan akan terus konsisten sampai 5 tahun ke depan, sehingga publik, masyarakat, media akan melihat dewan kita bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat. Saya kira begitu juga teman-teman yang di TV Parlemen, tolong diperbaiki semua mekanisme. Di TV Parlemen itu krunya lebih dari 200 orang, ditata sebaik mungkin, dicermati kinerjanya, buat raportnya. Kalau yang masih mau bekerja, ajak maju, bekerja cepat. Kalau yang tidak mau, jangan dipaksakan untuk terus bekerja di kita. Saudara harus tegas, Saudara Pak Marianto, jangan takut apapun. Kita semua bersama-sama melangkah untuk menata kembali semua fungsi-fungsi kehumasan kita. Bagi yang masih mau bekerja, silakan bersama kita. Bagi yang tidak mau bekerja, kita tidak paksakan. Silakan ambil jalan lain. Saya minta saudara untuk tegas, buat schedule yang baik, karena di tempat saudara itu banyak sekali berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Benar-benar cermat, jangan di-feeding oleh orang luar. Saya kira Bapak Ibu semua yang dilantik hari ini, secara khusus
Sudah diulang berkali-kali oleh pimpinan DPR bahwa kita memasuki fase parlemen modern. Tinggalkan cara-cara lama, tinggalkan business as usual. Saya ingatkan sekali lagi, jabatan akan dievaluasi setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan. Kita nggak menunggu 2 tahun. Kalau ada lini yang lemah, kami akan perbaiki. Jadi itu adalah komitmen kami dari tim penilai kinerja, bukan cuma hanya di eselon 4, bukan hanya di eselon 3, di eselon 2 pun kita evaluasi. Kalau seorang pemimpin tidak bisa mengkoordinir bawahannya dan tidak bisa bekerja sungguh-sungguh, kami sudah berkoordinasi dengan Menpan. Kami carikan tempat yang cocok untuk orang yang nggak bisa berkoordinasi dan nggak bisa mengkoordinasikan bawahannya. Kami akan setiap saat mengevaluasi itu. Ini adalah sebuah konsekuensi dari tukin yang sudah maksimal kita dapatkan saat ini. Pada semua kita mengingatkan untuk bekerja sungguh-sungguh dan evaluasi ini bukan hanya pada saudara-saudara. Saudara-saudara bisa tanya, eselon 1 pun semua dievaluasi dan itu kami laporkan kepada pimpinan. Jadi fair, kita semua diberikan tugas tanggung jawab oleh negara untuk menyelesaikan misi organisasi apa yang sudah dicanangkan oleh Dewan sebagai parlemen modern. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemberian ucapan selamat. Kepada pejabat yang baru saja diambil sumpahnya, disilakan berdiri berjajar ke samping. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Sekretaris Jenderal DPR, pejabat pimpinan tinggi media lainnya, pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan diikuti undangan lainnya. Setelah pemberian ucapan selamat selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Temenin gue di sini. Setelah pemberian ucapan selamat selesai, kami silakan untuk dapat berfoto bersama.
Bagi yang sudah mendapat ucapan selamat, kami silakan untuk dapat bergabung ke depan untuk dapat foto bersama. Baik. Juru foto sudah siap, Bapak dan Ibu? Foto formal dulu. Jangan lupa senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang dengan gaya bebasnya. Dan jangan lupa senyumnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai, terima kasih. Dengan berakhirnya foto bersama, maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu undangan sekalian. Sekian, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada Ibu Bapak undangan untuk dapat menikmati jamuan yang telah kami sediakan. Untuk jamuan para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama berada di sebelah kanan, dan untuk undangan lainnya berada di sebelah kiri. Terima kasih.